Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Askuri Fai Baksin. Kali ini saya akan membawakan materi mengenai pembentukan kalimat. Tentunya materi ini adalah materi yang kelima. Dan yang ingin sampaikan hari ini atau saat ini adalah pengkayaannya. Seperti biasa, kalau teori Anda bisa langsung melihat di POEB-nya. Sementara untuk aplikasinya, hari ini atau saat ini ingin saya sampaikan. Kenapa? Karena di dunia penulisan, mengemas bahasa ini penting. Sehingga yang akan saya bahas adalah mengenai teknik mengemas bahasa. Itulah yang pada materi ini ingin saya sampaikan. Mengemas bahasa. Mahasiswa semua yang saya cintai, di dunia penulisan kita mengenal yang namanya Folk Index. Jadi Folk Index ini dikembangkan oleh Robert Gunning dari Robert Gunning Clear Writing Institute di California. Jadi materi ini pun sebetulnya tidak saya dapatkan di bangku kuliah, tapi ternyata dari Robert Gunning Clear Writing Institute di California. Tentunya ini akan menambah wawasan buat Anda nanti, sehingga ketika menulis kita akan selalu ingat yang disebut dengan Folk Index. Jadi Folk Index adalah jumlah kata dalam sebuah kalimat. Jadi ada berapa contoh? Di majalah Reader Digest itu 8-9 kata dalam satu kalimat. Kemudian di majalah Times itu hanya 11 kata dalam sebuah kalimat. Dan di Wall Street Journal itu ada sekitar 11 kata dalam satu kalimat. Nah, tentunya Anda bisa lihat sekarang ketika Anda menulis itu kira-kira berapa sih jumlah Folk Index-nya? Apakah mendekati angka 8, 9, 10, sampai 11? Nah, standarnya adalah 14 ya. Jadi itu Folk Index yang ideal adalah satu kalimat itu mengandung hanya 14 kata. Saya sering mengoreksi skripsi mahasiswa saya, dan ternyata kebanyakan mereka itu mengemas satu kalimat itu dengan lebih dari 20 kata. Dan ini saya anggap tidak efektif ya. Karena apa? Karena Folk Index yang ideal adalah 14 kata dalam sebuah kalimat. Oke, baik. Untuk cara menghitung Folk Index, pertama ambil 2-3 paragraf, hitung jumlah kata, kemudian hitung juga jumlah kalimat, kemudian hitung X sama dengan A dibagi B. Nah, kemudian hitung jumlah kata kompleks, Y sama dengan C dibagi A, kemudian disitu akan Anda dapatkan nilai Folk Index-nya ya. Jadi tentunya ini rumusan yang sudah baku, tapi nanti dalam pelaksanaan penulisan tentunya disesuaikan dengan kemampuan masing-masing penulis. Tentunya penulis pemula itu terkadang sulit sekali ya mendapatkan Folk Index yang ideal. Mereka sering mengemas kalimat itu dengan yang panjang-panjang. Nah, tentunya mungkin ini juga dialami oleh Anda semua ya. Baik, berikutnya adalah kalau kita ingin mendapatkan Folk Index yang ideal, kita harus mampu membuat kalimat yang pendek, kemudian kita juga mampu memilih kata yang pendek, kemudian juga dalam pengungkapannya itu direct to the point. Kemudian yang terakhir adalah kurangi kalimat majemuk. Jadi yang dimaksud dengan kalimat majemuk itu adalah kalimat yang bertumpuk, sehingga ketika dibaca itu agak membingungkan. Karena apa? Karena sulit memahami kalimat majemuk. Itulah Anda harus mampu menghindari kalimat majemuk. Kemudian selanjutnya pengaruhi Y. Dengan cara apa? Jadi kalau yang tadi adalah
bagaimana cara mempengaruhi X, dan yang kedua ini bagaimana cara mempengaruhi Y. Pertama, Anda disarankan untuk menggunakan kata kerja aktif. Kenapa? Karena kata kerja aktif itu cepat ditangkap oleh pembaca. Jadi maksudnya loadingnya itu cepat lah ya, dibanding kalau Anda menggunakan kata pasif. Yang kedua, awasi kata benda pean. Karena sering orang menyatakan suatu itu meskipun itu berupa kata kerja, ternyata menggunakan imbuhan atau akhiran pean ya. Jadi artinya kata bendanya itu pean. Kemudian berikutnya adalah batasi kalimat pasif yang saya bilang tadi, karena kalimat pasif itu sering membuat loading lama sehingga kalimat itu tidak mudah dimengerti oleh pembaca. Selanjutnya, personal voice. Jadi maksudnya apa? Maksudnya tetap meskipun Anda sedang menulis, tapi tulisan Anda tolong dibacakan oleh Anda sendiri. Nah, itu akan kerasa gitu loh. Apakah tulisan ini udah menarik atau belum? Nah, itulah cara mempengaruhi Y ya. Kemudian ada beberapa tips ini yang bisa Anda lakukan supaya Vogue Index-nya itu ideal. Pertama adalah buatlah paragraf yang pendek. Yang kedua, buang kata-kata mubazir ya. Jadi yang sering saya lihat mahasiswa atau penulis pemula itu sering menggunakan kata-kata yang mubazir. Apa sih kata-kata mubazir? Adalah kata-kata yang kalau kita buang itu tidak mempengaruhi kalimat atau kata. Jadi ketika kita membuang kata dalam sebuah kalimat dan ternyata kalimat itu tidak berubah warnanya, ya gitu, tidak berubah maknanya, itu berarti kata itu merupakan kata muwazir ya, dan Anda perlu membuangnya. Berikutnya show not tell, itu nanti ada contohnya ya. Kemudian transisi makna, cek signifikansi, kemudian juga perkuat kutipan, mudahkan sajian angka dan data. Nah, ini yang jadi masalah ya. Sering sebuah tulisan itu dia menjumlahkan atau menampilkan ya rentetan kalimat atau kata tapi dalam bentuk angka. Nah, ini akan menyulitkan audiens atau pembaca. Nah, Anda harus tadi ya mudahkan sajian dalam bentuk data. Kemudian tulis referensi dalam kalimat lengkap. Nah, ini tentunya akan menjadi panduan kita ya dalam menulis. Itu tipsnya. Nah, sekarang coba ada contoh ya. Anda bisa baca sendiri. Sederhanakan kalimatnya. Secara teoretik dapat dikatakan bahwa keberlanjutan atau relevansi advokasi itu pada upaya penataan ulang aturan main pada tingkatan yang lebih tinggi. Tingkat konstitusional, yang pada dasarnya menjadi salah satu sumber utama dari persoalan pengelolaan sumber daya hutan di Indonesia, patut dipertanyakan. Nah, kalimat panjang ini merupakan kalimat majemuk ya. Artinya kalimat yang ditumpuk-tumpuk menjadi panjang lebar sehingga orang tidak mudah mengerti ya. Nah, kalimat ini ya nanti coba Anda pelajari, kemudian coba Anda sederhanakan. Ini sebagai satu satu tugas ya, atau satu latihan lah, bukan tugas, latihan bagaimana ketika Anda menghadapi kalimat yang panjang lebar seperti ini. Nah, ini tentunya akan berpengaruh pada Anda ketika Anda pun tadi ya mengemas dengan kalimat majemuk seperti ini. Tentunya tidak akan menarik. Karena apa? Karena menyulitkan bagi pembaca. Ya, baiklah. Sebetulnya berapa sih Vogue Index yang bagus? Nah, ini saya udah paparkan. Nah, nanti bisa Anda lihat ya. Bahwa panjang kalimat, kemudian yang kedua ada tingkat keterbacaan. Jadi ada hubungannya antara panjang kalimat dengan tingkat keterbacaan. Yang saya bilang tadi, saya sering mengedit tulisan orang lain, itu sulit dimengerti. Nah, itu kaitannya dengan tadi ya Pak, dengan panjang kalimat plus tadi dengan keterbacaan. Oke, pertama 8 kata atau kurang ya dalam sebuah kalimat.
itu keterbacaannya sangat mudah dipahami. Yang kedua, kalau dalam sebuah kalimat itu terdiri atas 11 kata, itu pasti tingkat keterbacaannya adalah mudah dipahami. Berikutnya, kalau 14 kata agak mudah dipahami, 17 kata itu standar, 21 kata itu agak sulit dipahami, 25 kata sulit dipahami, dan kalau 29 kata atau lebih dalam sebuah kalimat tentunya sangat sulit dipahami. Nah, saya ralat yang tadi saya sampaikan awal ya. Jadi ternyata standarnya itu 17 kata. Nah, itulah mahasiswa semua yang saya cintai, tentang aturan atau jumlah kata dalam setiap kalimat disertai dengan tingkat keterbacaan. Jadi dari sekarang tentunya Anda sudah mulai belajar ya. Jadi kalau menulis jangan banyak-banyak vowel index, tapi targetnya atau standarnya adalah 17. Nah, sekarang kalau Anda sudah mulai nulis misalnya tugas atau apapun, coba Anda cek itu ya. Supaya nanti Anda terbiasa tidak terlalu mengumbar kata dalam sebuah kalimat. Karena tetap ingat yang namanya apa? Vowel index. Baiklah, kita lanjutkan mengenai ekonomi kata. Tadi udah saya jelaskan bahwa Anda harus menghindari kata-kata mubazir. Itu berarti Anda harus menggunakan kata-kata ekonomi atau itu artinya Anda harus menggunakan ekonomi kata. Jadi yang dimaksud dengan ekonomi kata adalah sering Anda terjebak dengan penggunaan dua kata yang sebetulnya maknanya sama. Nah, contohnya agar supaya. Ya, dua kata ini punya nilai atau arti yang sama sehingga Anda cukup menggunakan satu saja, agar atau supaya. Yang kedua, akan tetapi. Apabila. Nah, apabila itu panjang, cukup diganti dengan bila. Sehingga bisa diganti dengan hingga. Kemudian bisa diganti dengan lalu. Dan yang lainnya. Misalnya ada sebuah kalimat. Adalah merupakan suatu kenyataan, bahwa. Nah, ini antara bahwa dan koma ini bertumpuk. Jadi Anda harus menggunakan salah satunya. Apakah menggunakan koma atau menggunakan bahwa. Berikutnya kita akan membahas tentang tadi ya, mengenai kalimat majemuk. Jadi tolong Anda dari sekarang mulai batasi kalimat majemuk. Nah, seperti contoh seperti ini ya. Lemahnya intervensi di tingkat pilihan konstitusional merupakan sikap pragmatis pihak yang dominan, utamanya pemerintah yang menganggap konstitusi sebagai sesuatu yang tidak dapat diperdebatkan atau given. Meskipun berbagai peraturan perundangan yang berkaitan saling bertolak belakang atau bermasalah. Nah, ini juga salah satu contoh kalimat majemuk ya. Anda harus bisa membatasi ya. Tentunya contoh ini coba Anda di rumah dilatih atau diperbaiki supaya menjadi kalimat yang bukan kalimat majemuk. Selanjutnya kita akan bahas tentang kata kerja aktif ya. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan bahwa ketika Anda membuat kalimat sebaiknya Anda menggunakan kata kerja aktif. Nah, di sini ada contoh sebuah kalimat yang di dalamnya ada kata kerja pasif dan itu sebaiknya diganti ya. Misalnya, namun pada kenyataannya masa awal tahun lebih dirasakan oleh seluruh pegawai sebagai masa penantian akan hasil penilaian raport prestasi dan kinerja selama 1 tahun yang lalu. Nah, ini sebuah kalimat yang di dalamnya ada kata kerja pasif yaitu dirasakan. Nah, ini yang dikasih tanda merah. Nah, sebaiknya itu diganti ya. Jadi kata kerja pasif sebaiknya diganti dengan kata kerja aktif supaya apa? Supaya kalimatnya mudah dicerna atau loadingnya itu cepat bagi para pembaca ya. Nanti silakan Anda dicoba lagi ya, diperbaiki. Berikutnya adalah kurangi kesan
menasehati. Nah, jadi di sini kurangi kesan menasehati, misalnya kata-kata semestinya, seharusnya. Nah, ini sebaiknya Anda hindari. Kenapa? Karena yang namanya menulis itu ibarat kita itu bercerita atau bercakap-cakap dengan orang lain. Kalau nada bicara kita atau tulisan kita cenderung menasehati, itu cenderung juga pembaca itu enggan atau tidak merasa nyaman. Jadi intinya gini, jadi ketika udah ditulis, Anda coba bacakan ya, secara pelan-pelan, kira-kira tulisan atau kalimat yang Anda pilih atau yang Anda buat itu sudah enak belum? Ya, jadi yang saya bilang barusan tadi ya, bahwa kurangi atau hindari kesan menasehati, karena tadi sebuah tulisan itu isinya tadi ya, omongan kita, obrolan kita kepada orang lain. Kalau intinya atau kesannya menasehati, sering pembaca itu tidak merasa nyaman gitu ya. Nah, berikutnya pakai atau gunakan show, kiat show not tell. Misalnya yang tell ya, bangunan itu cukup tinggi. Nah, kalimat ini memang ya nggak salah sih gitu ya, cuma tidak bernuansa. Coba Anda ganti misalnya show ya. Hotel berbintang 5 itu terdiri atas 25 lantai. Tinggi totalnya menyamai Menara Monas. Tapi bukan berarti ketika kita membuat show itu berarti kita membuat kalimat yang panjang lebarnya. Tapi supaya kalimat itu lebih mengena, punya nuansa ya. Jadi ketika kita bilang bangunan itu cukup tinggi, ini rasanya hambar gitu ya, tidak ada perbandingan, tidak ada bayangan, tidak ada gambaran di otak si pembaca itu. Tapi ketika diganti dengan hotel berbintang 5 itu terdiri atas 25 lantai, tinggi totalnya menyamai Menara Monas. Nah, ini tentunya akan jauh lebih menarik ya dibanding yang tell tadi. Oke. Berikutnya, permudah pembaca memahami angka. Nah, ini juga sama ya. Sering ketika kita membaca sebuah tulisan itu kita dibikin bingung karena apa? Karena di situ ada rentetan data yang dikemukakan secara tidak menarik. Contohnya, Bali pada tahun 2004 memiliki lahan sawah produktif 140.971 hektar, menyusut sekitar 1.306 hektar dari tahun sebelumnya dalam kurung 2003 yang total arealnya 144.277 hektar. Tahun 2000 areal sawah Bali seluruhnya seluas 153.228 hektar. Berarti dalam 5 tahun hingga tahun 2004, Bali telah kehilangan lahan sawah seluas sekitar 0,271 hektar. Nah, ketika Anda membaca tulisan ini, tentunya Anda harus mengkerutkan dagi ya, karena bingung gitu ya. Jadi gimana caranya untuk mengubah? Ya tentunya kita sederhanakan lah, jangan muter-muter sehingga akhirnya orangnya bingung, pembaca itu bingung. Ini maksudnya apa sih? Memang kalau memungkinkan dibikinlah tabel gitu ya, misalnya tahun sekian, luas tanah sekian, terjadi penyusutan sekian persen dan yang lainnya. Ini tentunya akan jauh lebih menarik dibanding dengan rentetan kalimat yang tadi ya, yang menyulitkan bagi pembaca. Oke. Kemudian selanjutnya adalah periksa signifikansi. Maksudnya apa? Jadi kalau kita menulis itu tergantung kita ada di wilayah mana. Satu contoh, saya tinggal di sebuah rumah kontrakan di RT 2 RW 10, Gang Nanas, Jalan Sudirman, Depok, Jawa Barat, Indonesia. Dekat Pasar Swalayan Metro, sebelah dari Gang Pisang masuk ke kiri. Ketika kita menulis kalimat seperti itu, tentunya kalau kalimat itu ditujukan untuk orang Indonesia seluruhnya. Tapi kalau kita akan bicara atau kita menulis untuk orang Jakarta, tentunya tidak akan selebar ini. Cukup misalnya RT 2 RW 10 Gang Nanas Sudirman Depok. Itu udah cukup.
Apalagi kalau kita bicara dengan orang Depok, ya nulis untuk orang Depok tentunya cukup disingkat saja RT 2 RW 10 Gang Nanas Jalan Sudirman, udah cukup ya. Nah ini namanya tadi apa ya, signifikansi. Jadi ketika kita menulis, kita sesuaikan dengan audiens kita atau pembaca kita. Oke, baiklah, selanjutnya tip memperkuat kutipan. Tentunya nanti pada materi kalau nggak salah 8 itu ada materi mengenai teknik pengutipan ya. Tapi di sini saya juga bisa menyampaikan. Jadi ketika kita menulis ada yang disebut dengan kutipan. Kutipan itu ada 2 jenis ya. 1 kutipan langsung dan 2 kutipan tidak langsung. Yang dimaksud dengan kutipan langsung itu artinya ketika kita atau sebagai penulis mengutip ungkapan dari narasumber langsung. Bahasa dia, ungkapan dia dengan cara memberikan tanda kutip. Ya. Contohnya ini. Kami harapkan pemerintah daerah meninjau dan menyusun secara benar rencana detail tata ruang dan tata wilayah masing-masing karena sangat berpengaruh pada tergusurnya tanah-tanah persawahan. Pemetaan dan penyusunan dari pemerintah harus jelas, ujar Baduduri, Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia. Nah, tentunya ini perlu kita perbaiki ya, silakan Anda latihan supaya kutipan ini nggak terlalu panjang dan kesannya seperti pidato ya. Oke, ini sesuai dengan kutipan langsung, tapi juga tadi ya kita harus pandai untuk mentranslate atau mengkonvert atau istilahnya biasanya kalau wartawan ketika setelah wawancara itu biasanya mentranskrip ya. Jadi transkrip itu tidak harus benar-benar letterlek ya, tapi yang utama adalah inti yang disampaikan oleh narasumber. Nah, selanjutnya kita akan bicara tentang kurangi kalimat pasif. Tadi udah saya sampaikan ya. Kalau tadi kurangi kata-kata pasif, sekarang kurangi kalimat pasif. Anda bisa lihat kalimat pasif cenderung menyembunyikan ketimbang menyampaikan informasi penting. Coba hitung persentase kalimat pasif Anda dalam naskah yang ditulis. Ya. Jadi semakin besar, semakin formal atau kering kalau kalimat-kalimat yang Anda sampaikan itu menggunakan kalimat pasif. Ya. Jadi ingat ini ya. Nanti setelah Anda paham ini, tentunya Anda mencoba mengurangi kalimat pasif dalam setiap tulisan-tulisan Anda. Oke. Selanjutnya, spesifikkan. Nah, spesifikkan atau detailkan. Ada satu kalimat, Badu anak yang bermasalah, Badu anak yang suka mencuri. Jadi yang kita pakai adalah kalimat yang kedua, jadi jelas ya, detailkan. Keputusan pemerintah itu bermasalah. Masalahnya apa? Nah, ini kan orang juga bertanya. Jadi langsung, keputusan pemerintah merugikan rakyat, menyebabkan petani terusir dari lahannya. Jadi ini lebih cepat atau lebih to the point ya daripada kalimat pertama yang menimbulkan pertanyaan bagi pembaca. Oke, selanjutnya buang saja kata yang mubazir. Contohnya, tingkatan yang lebih tinggi dapat dikatakan bahwa keberlanjutan upaya dari pemerintah didanai oleh pemerintah. Jadi yang dikasih huruf tebal itu yang perlu kita buang karena itu termasuk kata-kata mubazir. Kita juga ingat ya ada pepatah al-mubaziru sahibus syaitan ya. Jadi mubazir itu sahabatnya setan. Jadi alangkah baiknya kalau kita menghindari kata-kata yang mubazir. Baik, kata benda pean. Lebih baik memperbanyak kata kerja dibandingkan kata benda pean. Misalnya, pengukuran itu kata benda. Tapi ketika Anda menulis, alangkah baiknya kalau Anda ganti dengan kata kerja misalnya mengukur. Nah, jadi kalau pengukuran itu kata benda, mengukur itu kata kerja. Penilaian itu kata benda. Alangkah baiknya kalau Anda ganti dengan menilai. Nah, itu beberapa hal yang perlu Anda perhatikan ya.
Jadi perbanyaklah kata kerja dibanding kata benda, ya. Berikutnya transisi makna. Ingat, transisi makna bisa berupa kata, frasa, atau kalimat. Fungsinya membantu pembaca memahami hubungan antara satu bagian dengan bagian lain. Misalnya, namun, dengan demikian, sebagai alternatif, jadi, berarti, dan yang lain-lainnya. Nah, itu namanya transisi makna. Sering kadang-kadang penulis pemula misalnya ya, ini sulit sekali menggunakan transisi kata. Padahal transisi kata ini sangat penting ya, menjadi kunci bagi sebuah kalimat yang menarik. Jadi artinya kalau kita salah menggunakan transisi kata, juga hasilnya tulisan kita kurang menarik. Selanjutnya, paragraf yang dinamis. Paragraf yang terlalu panjang membuat pembaca merasa berat dan lelah. Bantulah pembaca dengan paragraf pendek. Oke? Jauh sehari sebelumnya atau jauh-jauh sebelumnya udah pernah saya sampaikan bahwa sebuah tulisan kalau kita breakdown di dalamnya ada alinea. Nah, alinea kalau kita breakdown di dalamnya ada kalimat. Dan kalimat kalau kita breakdown di dalamnya ada kata. Jadi ingat, membuat kalimat, membuat sebuah tulisan tentunya diawali dari kata, kemudian kalimat, kemudian alinea, sehingga nanti menjadi sebuah tulisan yang menarik, ya. Mahasiswa sekalian yang saya hormati, demikianlah pembahasan kali ini mengenai mengemas bahasa. Jadi ini memang bagian penting dari proses kreatif menulis nanti ya. Jadi kalau hal ini Anda kuasai, nanti tolong Anda perhatikan materi saya ini. Kemudian Anda kerjakan katakanlah latihan-latihan yang saya berikan lewat materi ini. Saya yakin nantinya Anda akan menjadi penulis yang hebat. Oke? Jangan lupa terus ya menonton tayangan video tutorial ini, terutama untuk menambah atau menambah wawasan Anda ya. Karena kalau mengandalkan hanya dari Poebi ya, tentunya kita nggak ada keleluasaan ya. Itulah mengapa saya selalu memberikan pengkayaan yang kaitannya dengan Poebi tapi terjadi secara aplikatif di dunia nyata. Itulah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.